Selamat malam dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami menyapa Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan dengan sapaan salam sejahtera bagi kamu. Hari ini, Selasa 7 Desember 2021, kita bersama-sama akan bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan lewat renungan harian Toraya dan doa malam. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita berjumpa dengan Tuhan kita malam hari ini. Malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 15. Namun sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkannya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kembali malam hari ini Engkau mempersekutukan kami dalam sebuah persekutuan untuk merenungkan firman-Mu melalui renungan harian Toraya dan bersama dalam doa malam. Kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk disapa oleh firman-Mu, karena itu ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Mohon ampun atas segala salah dosa kami. Kami bermohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan malam hari ini kita akan sama-sama baca dari 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 15. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 15. Diberi judul panggilan dan pilihan Allah. Firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan,
dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Demikianlah sabda berita firman Tuhan, yang berbahagia yang melakukan firman Tuhan. Amin. Dari firman Tuhan 2 Petrus pasal 1 ayat 3-15 yang sudah kita baca bersama tadi, kita akan merenungkan sebuah tema, teguh dalam panggilan. Matoto lan kaditambayan. Jemaat Tuhan, menerima panggilan Tuhan bukan hanya berarti menjadi seorang pendeta atau penginjil. Panggilan Tuhan tidak hanya diberikan kepada pendeta atau penginjil, melainkan juga kepada seluruh pengikutnya dalam berbagai profesi. Kita hidup dengan sebuah misi dari Tuhan, dan setiap orang memiliki panggilan uniknya masing-masing menurut rancangan Tuhan. Dalam 2 Petrus 1 ayat 3-15, Petrus mengingatkan kita tentang panggilan Tuhan yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada kata setengah-setengah dalam menjalani kehidupan kekristenan. Petrus menasihati agar kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Kata sungguh-sungguh berarti melakukan dengan sepenuh hati, tidak asal-asalan atau main-main, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dalam Wahyu, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Berusaha dengan sungguh-sungguh juga berarti bahwa kita berusaha tidak dengan kekuatan sendiri dalam melakukan apa yang difirmankan, tetapi mengacu pada respons kita terhadap panggilan Tuhan itu.
Teguh dalam panggilan berarti melangkah dengan mengutamakan kehendak Tuhan lebih dari apapun dan selalu berupaya hidup berkenan bagi Tuhan. Dengan kesungguhan kita merespon panggilan Tuhan, maka kita pasti semakin bersemangat mengiring Tuhan. Banyak tantangan dan halangan akan kita jumpai, namun kita tidak akan pernah mundur karena kekuatan Roh Kudus akan terus memperlengkapi kita dengan hikmat Tuhan untuk bertahan di tengah pencobaan hidup. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita sama-sama akan berdoa. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita. Kita menghampiri tahta kemuliaan Tuhan. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Malam ini kami sama-sama telah mendengarkan firman-Mu. Dan firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan bertemakan teguh dalam panggilan. Kami diingatkan untuk menjalani hidup beriman kami dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya sekedar menjalaninya, tidak asal-asalan, tapi sungguh-sungguh, teguh dalam menjalani panggilan yang dari Tuhan. Ada banyak godaan, ada banyak penghalang untuk kami bisa undur dari keteguhan panggilan Tuhan. Karena itu Tuhan, kuatkan kami untuk melawan setiap godaan, untuk menolak setiap bujuk rayu kuasa kegelapan, untuk kami tidak teguh dalam panggilan. Tuhan, tetap teguhkan iman percaya kami dalam kami mengangkat tugas dan tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan. Malam hari ini kami membawa dalam doa bersama untuk kekasih-kekasih kami yang pada tanggal 7 Desember ini berjumpa dengan hari ulang tahunnya. Mereka adalah Bapak Samuel Yunus, Ibu Adolfina Todingallo, Kania Deslin Mangkan, Bapak Jemi, Marsya Cantika Permatasari. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang berjumpa dengan ulang tahunnya. Tuhan berkati mereka dengan umur panjang. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan. Tuhan berkati mereka dengan kebahagiaan. Berkati juga mereka dengan hati bijak menjalani hidup anugerah Tuhan sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai seorang karyawan, sebagai siswa, pelajar, sebagai ibu rumah tangga, dan sebagai apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya kami mengerjakan semua dengan hikmat yang dari Tuhan. Tuhan berkati dengan sukacita di hari ulang tahunnya. Berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang pada tanggal 7 Desember ini juga berjumpa dengan hari ulang tahun pernikahan. Mereka adalah keluarga Bapak Agustinus dan Ibu Julce Kaguan Sage, Bapak Samuel Amping dan Ibu Sumina. Berkati rumah tangga mereka Tuhan, suci kuduskan,
rumah tangga mereka kiranya jadi rumah tangga yang dicontohi. Rumah tangga mereka dipenuhi dengan cinta kasih. Rumah tangga mereka rukun dan damai. Berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang boleh bersekutu bersama malam ini. Berdoa untuk kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Apa yang mereka kerjakan, usahakan, kiranya senantiasa membuahkan hasil yang baik. Berkati rumah tangga mereka tetap rukun, damai, harmonis. Berkati anak-anak kekasih karunia Tuhan bagi mereka dalam pertumbuhan, pendidikan, dan kesehatannya. Berdoa juga malam hari ini buat mereka-mereka yang masih harus bekerja hingga besok pagi. Berkati mereka dengan kesehatan yang cukup, anugerahkan mereka keselamatan dalam mereka mengerjakan tugas dan kerjanya di sepanjang malam hari ini. Dan kiranya besok mereka berjumpa dengan hari baru, berjumpa dengan keluarga, dinaikkan puji dan syukur kepada Tuhan. Berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan berkati dalam menjalani setiap pengobatan, menjalani setiap terapi yang sementara dijalani dengan tekun, dengan penuh kesabaran, dan lewat ketekunan, kesabaran menjalani semua proses terapi, pengobatan, sembuh sehat yang dari Tuhan jadi milik mereka. Berdoa buat mereka yang berduka cita, Tuhan hibur dan kuatkan. Kami juga terus mendukung dalam doa semua kerinduan jemaat Tuhan, sekaitan dengan kerinduan mereka untuk sebuah pekerjaan, kerinduan mereka untuk pendidikan mereka yang lebih baik, kerinduan mereka untuk memiliki pasangan hidup, kerinduan mereka untuk memiliki keturunan. Ke dalam tangan kasih Tuhan kami serahkan, mohon berkat dari Tuhan, yang terbaik dari Tuhan jadi milik mereka. Bapa, ada begitu banyak rangkaian perayaan Natal yang dijalani di sepanjang minggu ini. Ke dalam tangan kasih Tuhan kami serahkan, semua berjalan dengan baik. Dan setiap perayaan Natal yang dirayakan, umat Tuhan menikmati sukacita, optimisme untuk menjalani hidup anugerah Tuhan. Karena sukacita Kristus telah lahir ke dalam kehidupan kami. Persiapkan kami terus untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Bapa berkati jemaat Elim Balikpapan dalam seluruh program dan kegiatannya, kiranya semua berjalan dengan baik. Bapak, Ibu, Pendeta, Penatua, Diaken di jemaat ini Tuhan berkati. Terlebih setelah proses pemilihan yang cukup panjang, telah diumumkan para Penatua, Diaken yang terpilih untuk mengangkat tugas dan pelayanan ke depan. Kami berdoa, Tuhan perteguh komitmen mereka untuk menerima panggilan yang dari Tuhan sebagai penatua dan diaken. Bersama kami mengerjakan tugas pelayanan, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok penjuru di tanah air, mampukan mereka mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan, tetap perteguh iman percaya kami, mengangkat tugas dan panggilan yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Selasa 7 Desember 2021 dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami sapa Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, sampai jumpa lagi.